Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menggenggam kehidupan kita sekaligus menggenggam kematian kita. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Ayah bunda sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dalam hitungan yang tidak lama lagi ya, hanya hitungan hari, 2 hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Dan tentunya bulan Ramadan di tahun ini cukup istimewa karena kita sedang menghadapi ujian secara mendunia ya, subhanallah. Mudah-mudahan ujian ini semakin meningkatkan kualitas ibadah kita karena kita sama-sama homestay ya, stay at home, sehingga mudah-mudahan ini semakin meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas. Nah, kita sebagai orang tua tentunya punya kewajiban untuk mengajarkan berpuasa kepada buah hati kita. Keimanan itu tidak diwariskan, begitu kata ulama. Artinya apa? Artinya ada proses pendidikan yang memang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Satu hal yang harus kita ingat bahwa anak-anak yang kita lahirkan itu terlahir dalam kondisi fitrah, termasuk mereka punya fitrah keimanan, sehingga sebenarnya tidaklah menjadi hal yang sulit gitu ya bagi kita untuk mengajarkan mereka beribadah kepada Allah. Lalu ada mungkin pertanyaan, kenapa ada anak yang sulit sekali beribadah, bahkan ketika di usia yang sudah remaja, sudah dewasa, tetapi belum memiliki kesadaran untuk beribadah. Kita kembali lagi ke tadi bahwa anak-anak yang kita lahirkan itu terlahir dalam kondisi fitrah, sehingga ketika dia dewasa, dia belum bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar, maka kita kembali ke belakang. Apa yang sudah kita berikan? Proses pendidikan apa yang terlewati sehingga anak kita belum bisa menjalankan ibadah puasa dan yang lainnya. Ayah bunda, seringkali kita terjebak bahwa anak beribadah itu hanya berupa ritual. Anak sholat, anak puasa. Padahal ada hal yang lebih penting yang harus kita tanamkan sebelum kita mengajarkan ritualnya. Yaitu apa? Yaitu kita membekali anak, menanamkan dengan keimanan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kapan? Kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Ali, ya, Sayyidina Ali, mengatakan bahwa pendidikan anak itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase 0 sampai 6 tahun. Di fase ini, jadikanlah anak sebagai raja. Maka segala keinginannya harus dipenuhi, harus dibahagiakan. Nah, di usia 0 sampai 6 tahun ini, yang harus kita tanamkan adalah keimanan. Isi pikiran mereka tentang imaji tentang Allah, tentang surga, tentang Rasulullah, sehingga Allah itu lekat dalam kehidupan anak gitu ya. Sehingga Allah itu hadir dalam kehidupan anak, bukan hal yang asing gitu ya. Sehingga anak itu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Ya, dan itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana sebenarnya. Nah, kemudian baru di usia Rasulullah mengajarkan kepada kita mendidik anak untuk sholat itu di usia berapa? Usia 7 tahun. Nah, ini bisa menjadi patokan bagi kita bahwa kita mengajarkan anak untuk mulai berpuasa itu di usia 7 tahun. Dengan cara penuh dengan kasih sayang. Nah, ketika keimanannya sudah tertanam di usia sebelumnya, maka ketika kita mengajak anak berpuasa, kenapa kita berpuasa? Karena Allah menyuruh kita itu langsung akan direspon dengan baik. Dan anak tidak perlu diiming-imingi dengan hadiah sebenarnya ketika fase 0 sampai 6 tahun ini sudah terlewati dengan baik. Nah, bagaimana mengajarkan anak berpuasa? Kalau pengalaman saya sendiri, anak-anak saya berpuasa itu tidak dengan bertahap, tetapi langsung
sampai sore gitu ya. Anak-anak saya langsung sampai sore, sehingga karena mereka sudah punya keinginan sendiri, karena di usia tadi, usia sebelum 6 tahun itu sudah dibekali dengan imaji-imaji tentang Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.